Pegas dalam keadaan tergantung bebas. Ujung bawah digantungi beban dengan berat 500 gram. Konstanta pegas 100 Newton per meter dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah pertambahan panjang pegas? Penyelesaian. Yang diketahui pertama adalah M, yaitu 500 gram. Yang 500 gram ini kita rubah ke dalam satuan kilogram menjadi M sama dengan 0,5 kilogram. Yang diketahui berikutnya adalah konstanta, yaitu 100 Newton per meter. Kemudian percepatan gravitasi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang menjadi pertanyaan adalah X atau pertambahan panjang pegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Asran N, tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Pada kesempatan ini saya akan kembali membahas tentang pelajaran fisika, yaitu sifat mekanik zat. Dalam sifat mekanik zat ini yang saya bahas pertama adalah penggunaan dari hukum Hooke. Langsung saja kita mulai. Hukum Hooke menyatakan bahwa jika pada sebuah pegas bekerja sebuah gaya, maka pegas tersebut akan bertambah panjang sebanding dengan besar gaya yang bekerja padanya. Hukum Hooke ini secara matematis itu dinyatakan dengan rumus F sama dengan K dikali X. Kita lihat keterangan. F ini adalah gaya yang bekerja pada pegas, satuannya adalah Newton. K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Dan X adalah pertambahan panjang pegas, satuannya adalah meter. Nah, untuk menggunakan rumus ini, langsung saja kita lihat contoh-contoh soal ya. Contoh pertama, suatu pegas memiliki konstanta 250 Newton per meter. Bila ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton, berapakah pertambahan panjangnya? Penyelesaian. Yang pertama diketahui adalah konstanta pegas, yaitu 250 Newton per meter. Yang diketahui kedua adalah F sebesar 10 Newton. Dan yang ditanya adalah pertambahan panjang pegas. Jawab. Rumus yang kita gunakan adalah rumus umum tadi. Kemudian rumus ini kita turunkan kembali. Saya hanya menukarkan tempat saja. Nah, karena yang mau kita cari adalah X, maka rumusnya menjadi F per K. Rumus inilah yang kita gunakan untuk menentukan nilai X atau pertambahan panjang. Sehingga X sama dengan, gantikan nilai F yaitu 10 Newton per 250. X sama dengan 0,04 meter. Atau kalau misalnya nilai ini dirubah ke dalam satuan yang lain, misalnya cm, maka boleh menjadi X sama dengan 4 cm. Ya, jadi kira-kira seperti ini penyelesaian untuk contoh 1. Kita lanjut ke contoh 2.
Sebuah pegas bertambah panjang 10 cm ketika ditarik dengan gaya sebesar 20 Newton. Berapakah besar konstanta pegas tersebut? Penyelesaian. Diketahui X sama dengan 10 cm. Yang 10 cm kita rubah ke dalam satuan meter. Menjadi X sama dengan 0,1 meter. Yang diketahui kedua adalah gaya F sama dengan 20 Newton. Yang ditanya yaitu K atau konstanta pegas. Jawab. Rumus yang digunakan juga sama dengan soal nomor 1 tadi. Rumus ini kita turunkan menjadi K sama dengan F per X. Baru kita substitusikan nilai-nilainya. K sama dengan F-nya 20 Newton per X-nya yaitu 0,1. Nah, K sama dengan 20 per 0,1 ini adalah pembagian 1 dengan 10. Jadi 1 per 10. Nah, K sama dengan kita kali silang 20 dikali 10. Tentu per 1 ya, jadi tetap 10. Maka K sama dengan 200 Newton per meter. Mudah bukan? Nah, jadi kita lanjutkan ke contoh 3. Pegas dalam keadaan tergantung bebas. Ujung bawah digantungi beban dengan berat 500 gram. Konstanta pegas 100 Newton per meter dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah pertambahan panjang pegas? Penyelesaian. Yang diketahui pertama adalah M, yaitu 500 gram. Yang 500 gram ini kita rubah ke dalam satuan kilogram menjadi M sama dengan 0,5 kilogram. Yang diketahui berikutnya adalah konstanta, yaitu 100 Newton per meter. Kemudian percepatan gravitasi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang menjadi pertanyaan adalah X atau pertambahan panjang pegas. Jawab. Rumus yang digunakan adalah rumus umum. Kemudian kita turunkan kembali. Yang kita cari adalah rumus untuk panjang pegas. Nah, kalau dilihat rumus ini, nilai K-nya sudah ada. Yang belum ada adalah nilai F. Sedangkan yang diketahui di soal yaitu massa dan percepatan gravitasi. Maka terlebih dahulu kita harus menentukan yang namanya nilai F. Nah, rumus F atau gaya itu sama dengan massa kali percepatan. M kali A. Tapi di sini percepatannya adalah percepatan gravitasi. Makanya di sini diganti dengan percepatan gravitasi. Sehingga F sama dengan ganti nilai M 0,5 dan percepatan gravitasinya adalah 10. Sehingga F sama dengan 0,5 dikali 10 adalah 5 Newton. Nah, setelah kita memperoleh nilai F, maka nilai X ini akan bisa kita tentukan. Langkah berikutnya, tentukan X. X sama dengan F per K. Substitusikan nilai-nilainya. X sama dengan F-nya tadi adalah
5 Newton yang baru kita dapat per K, yaitu 100. Maka X sama dengan 0,05 meter. Atau dalam satuan sentimeter menjadi X, yaitu 5 cm. Ya, mudah-mudahan penyelesaian contoh untuk contoh soal 3 ini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bagian B, elastisitas pada pegas. Yang pertama, di dalam materi elastisitas ini kita akan membahas tentang energi potensial. Dan ini tentunya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya tentang usaha, daya, dan energi. Nah, rumus yang kita gunakan adalah energi potensial sama dengan setengah K dikali delta XA kuadrat. Nah, jadi rumus ini nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan energi potensial pegas. Kita lihat keterangan. EP ini adalah energi potensial, satuannya adalah Joule. K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Dan delta X adalah pertambahan panjang pegas, satuannya adalah meter. Yang kedua adalah susunan pegas. Susunan pegas ini ada dua. Yang pertama adalah susunan seri. Nah, rumus yang akan kita gunakan yaitu 1/K total sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3 ditambah 1/Kn. Bentuk dari susunan seri itu seperti ini. Nah, ini adalah konstanta pegas pertama dan konstanta pegas kedua. Yang ini adalah beban yang digantungkan pada pegas. Bagian B, susunan paralel. Nah, untuk susunan paralel, rumus yang akan kita gunakan yaitu K total sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah Kn. Bentuk dari susunan paralel itu seperti ini. Ini adalah konstanta yang pertama, ini adalah konstanta yang kedua, dan ini adalah beban yang digantung pada pegas. Kita lihat contoh soal. Contoh yang pertama, Asran N mempunyai 3 buah pegas dengan konstanta 100 Newton per meter, 150 Newton per meter, dan 300 Newton per meter. Berapakah konstanta ketiga pegas tersebut jika yang pertama disusun seri, yang kedua disusun paralel? Penyelesaian diketahui K1 sama dengan 100 Newton per meter, K2 150 Newton per meter, dan K3 sama dengan 300 Newton per meter. Yang ditanya A, konstanta dengan susunan seri atau KS. Bagian B, konstanta dengan susunan paralel. Kita lihat jawaban. Yang bagian A, konstanta pegas dengan susunan seri atau KS. Rumus yang akan kita gunakan adalah rumus yang untuk susunan seri. 1/K total sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 tambah 1/K3 tambah 1/Kn. Kita substitusikan semua nilai-nilai. Yang pertama 1/100 ditambah 1/150 ditambah 1/300. Nah, ini semua adalah pecahan.
penyebutnya berbeda-beda. Nah, di sini kita mencari yang namanya penyebut baru. Penyebut barunya kita ambil yang 300. Jadinya 1/Ks sama dengan 300 bagi 100 adalah 3 kali 1, 3/300 ditambah 300 bagi 152 kali 1, 2/300 ditambah 300 bagi 300, 1 kali 1, 1/300. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya kita jumlahkan. Jadi 1/Ks sama dengan 6/300. Nah, ingat bahwa yang akan kita cari di sini adalah Ks, bukan 1/Ks. Sampai di langkah ini maka kita kali silang. Yang 6 kita kalikan dengan Ks, jadinya 6Ks. Kemudian 1 kita kalikan dengan 300, yaitu 300. Nah, kita cari Ks-nya. 300 dibagi 6. Maka dapatlah konstanta untuk susunan serinya. Ks sama dengan 50 Newton per meter. Oke, mudah-mudahan penyelesaian untuk bagian A bisa dipahami ya, untuk susunan seri. Bagian B-nya, konstanta Pegas untuk susunan paralel atau KP. K total sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah Kn. Kita substitusikan nilai ke dalam rumus. KP sama dengan 100 tambah 150 tambah 300. Maka KP sama dengan 550 Newton per meter. Yang bagian B mudah bukan? Ya, tentu mudah ya. Contoh 2. Untuk menarik sebuah pegas agar bertambah panjang dengan 0,25 meter, dibutuhkan gaya sebesar 18 Newton. Tentukan. Yang pertama konstanta pegas, yang kedua energi potensial pegas. Kita lihat penyelesaian. Yang pertama diketahui adalah pertambahan panjang, yaitu 0,25 meter. Kemudian gaya sebesar 18 Newton. Yang ditanya, bagian A konstanta pegas, bagian B energi potensial pada pegas. Jawab, yang bagian A konstanta pegas. F sama dengan K dikali delta X. Kemudian ini kita turunkan sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Kalau di rumus yang pertama tadi tidak ada delta, tapi di sini ada delta ya. Sama saja maknanya, yaitu perubahan panjang. Karena yang kita cari adalah konstanta, maka K sama dengan F per delta X. Kita substitusikan nilainya, F-nya adalah 18. Kemudian delta X-nya adalah 0,25. Maka kita cari nilainya. 18 per 0,25 ini sama nilainya dengan 1/4. Jadinya kita kali silang 18 dikali 4. Tentu 4/1 adalah 4. Sehingga K sama dengan 72 Newton per meter. Jadi inilah nilai konstanta pegas itu ya. Bagian B, energi potensial. Yang kita gunakan adalah EP sama dengan setengah K kali delta XA kuadrat. Kita ganti nilai-nilainya, setengah kali K-nya adalah yang ini tadi, yang baru kita dapat 72.
Kemudian delta XA-nya yaitu 0,25, ada kuadratnya. Sama dengan ini 72 bagi 2 yaitu 36. 0,25 kuadrat berarti 0,25 kali 0,25. Nilainya adalah 0,0625. Nah, kalau nanti dikalikan hasilnya yaitu 2,25. Satuannya adalah joule. Jadi kira-kira seperti inilah yang menjadi pembahasan di dalam sifat mekanik zat ini, yaitu tentang penggunaan hukum Hooke dan elastisitas pada pegas. Demikian yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.